Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Selamat siang dalam dan damai sejahtera bagi kita semua dimanapun berada saat hari ini. Berjumpa kembali bersama kami dengan program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat. Dan ini adalah Sabtu yang keempat ya, dan akan juga memberikan kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Sri Mulyani yang akan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan Sobat Prestasi juga yang bergabung bersama kami melalui streaming di www.mediaministry.us. Selamat bergabung, dan Sobat Prestasi di 107,7 FM. Iya, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun saya akan mengumumkan kepada setiap Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kami membuka line interaktif kami di 0853 1051 9177 atau 021 501 11477. Dan Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, Ibu Sri sudah hadir di studio. Selamat siang. Selamat sore Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Sampai ketemu di dalam acara pengajaran dan kesaksian. Iya, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan dibawakan di dalam doa. Sebelum kita melanjutkan pengajaran dan kesaksian Sobat Prestasi, kita semua mari kita berdoa. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sore hari ini Engkau memberikan kesempatan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kemampuan yang daripada Tuhan kami butuhkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan menerjemahkan sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan pengertian hikmat dan wahyu Tuhan Elohim. Supaya apa yang kami sampaikan itu bukan berasal dari manusia kami, tetapi bersumber dari isi hati Tuhan Elohim dan berasal dari hikmat dan akal budi yang mengandung hikmat daripada Tuhan Allah Bapa sendiri itu. Sebabnya Bapa, kami membutuhkan, sangat menghauskan kuasa tangan kanan-Mu Tuhan yang saat ini mengambil alih pemberitaan firman-Mu ini. Karena supaya benar-benar Injil yang adalah kekuatan Allah itu sendiri yang akan menembus, yang akan menjawab, menembus isi hati kami. Benar-benar kami merasa tertegur atau ditegur, dinyatakan kesalahan kami, supaya kami mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Karena semua Tuhan yang ada di dalam diri manusia tidak ada yang baik. Seperti itulah keberadaan kami. Dan kami mau Tuhan merendahkan hati, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kalau kami ingin menang terhadap setiap permasalahan, kami percaya Tuhan semuanya itu terselesaikan ketika kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Dan benar-benar kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan ketika kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa di dalam diri kami, ketika kami dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka Tuhan Yesus Engkau berbuat baik kepada kami. Kami akan menerima kebaikan-Mu, juga kami menerima kebaikan dari sesama kami. Terima kasih Bapak, singkapkan semua yang tersembunyi dalam hati kami. Karena tidak ada yang tersembunyi ataupun yang rahasia di dalam diri kami yang tidak tersingkapkan. Karena inilah akhir zaman. Tuhan mau membersihkan seluruh kehidupan kami yang tersembunyi, menghakimi kami supaya kami ketika kami benar-benar masuk di dalam kekelaman ataupun penghakiman, benar-benar kami tidak kedapatan cacat celah di hadapan-Mu. Benar-benar Tuhan Yesus, kami tidak lagi berlaku jahat atau busuk di dalam kehidupan kami. Semua singkapkan sekarang juga Tuhan, supaya para pendengar pun juga kami hamba-Mu di studio, kami merasa ditegur, kami merasa diperbaiki kelakuan kami melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami sampaikan itu dari isi hati-Mu sendiri Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi pengantara perjanjian baru antara kami dengan Allah Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus semua atas dosa-dosa yang ada di alam bawah sadar, pelanggaran yang tidak kami sadari itu, biarlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara perjanjian baru itu benar-benar berfungsi di dalam roh jiwa, darah daging kami Tuhan di alam bawah sadar kami. Terima kasih Bapak, ambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya para pendengar dan juga kami yang di studio menerima jawaban dari apapun yang menjadi persoalan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapak, silakan Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan itu sebabnya kami mempersilahkan urapan dari tempat yang maha tinggi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan mengajar kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya,
Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, ada pesan Tuhan yang baru saya dengar di dalam kitab Yesaya pasal 59. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, tolong dibaca sebentar. Yesaya pasal yang ke-59. Ada suara yang saya dengar bahwa kejahatan dan kesalahan kita lah yang menyebabkan kita semua terhambat. Atau yang dulu kita dua minggu lalu, di situ ada yang menjadi penghalang dalam diri kita, yaitu keangkuhan, ya, kecongkaan, keangkuhan. Silakan baca. Yesaya 59. Iya, ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ada dua hal, sebentar, stop dulu. Ada dua hal yang Tuhan mau bahas, yaitu kejahatan dan dosa. Karena di sini ada sumbernya. Dosa itu sumber daripada perkataan ular yang disebut pendusta. Pendusta itulah yang dikatakan manusia itu mengaku-ngaku Allah, itulah pembohong pendusta. Jadi bukan hanya yang dikatakan angkuh itu tidak ada hubungannya dengan pembohong, ada. Dan itulah yang dikatakan lagi juga angkuh itu juga sama dengan pendusta, sama juga adalah orang yang merasa diri benar, yang merasa tidak berdosa, yang merasa diri tidak bersalah. Ayat yang berikutnya. Ya, berikutnya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Iya. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Itulah yang ada di dalam jiwa manusia. Itu yang ada di alam bawah sadar. Ingat waktu Tuhan Yesus menghardik orang Farisi, "Hei kamu ular beludak." Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, untuk kita menjadi orang yang rendah hati, ketika Tuhan Yesus atau firman-Nya itu menegur apapun, bahkan Tuhan Yesus juga katakan anjing makan remah-remah, itu semuanya adalah Tuhan katakan kalau kita ingin menerima iman yang besar, menerima keselamatan atau jawaban doa, kita harus mengakui bahwa memang sifat manusia, sifat dasarnya itu seperti itulah, seperti ular beludak, seperti yang dikatakan kenapa kok ular beludak? Iya. Adakah di dalam Yeremia pasal 17 itu ayat 9 itu hati manusia licik? Apakah itu bukan dari ular? Dan itulah manusia daging yang bersifat debu tanah, terjual di bawah kuasa dosa. Siapa itu dosa? Dosa itu iblis. Iblis itu apa? Ular, naga. Jadi kalau kita tidak merasa mengakui seperti itu, nggak usah malu, istilahnya kita harus akui apapun yang firman Tuhan nyatakan, katakan. Supaya ketika kita ditegur firman itu benar-benar kita akui di hadapan Tuhan. Disitulah kita akan mendapat pengertian. Sehingga kita sadar bahwa di dalam diri manusia tidak ada yang baik. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan di dalam diriku, di dalam kehendak memang ada, tapi bukan apa yang baik, tapi apa yang jahat. Itu bukti bahwa Rasul Paulus yang sudah menjadi rasul, itu masih punya kelemahan dan dia sadari kelemahan itu. Inilah yang dimaksud Tuhan kerendahan hati. Jadi kenapa dosaku apa? Jangan tanya manusia. Manusia pasti ngatakan, oh ibu baik karena Pak Ibu sering ngasih saya makan, ibu sering ngasih saya duit. Mungkin seperti itu. Tapi yang kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan singkapkan dosa saya yang tersembunyi. Itulah yang benar. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa akan dihakimi di tata pengadilan itu adalah perbuatan kita yang tersembunyi. Kata Pengkhotbah 12 ayat 14. Entah itu baik, entah itu jahat. Sobat prestasi, kalau kita menurut manusia kita pinginnya dipuji, itu adalah sifat Lucifer. Ingat sobat prestasi. Sifat Lucifer adalah kalau manusia masih pingin dipuji, sifat Lucifer masih lengket di dalam tubuh darah daging manusia.
Itu sebabnya kita harus merendahkan hati kembali lagi. Tuhan mau bongkar semua dosa yang tersembunyi dan kejahatan yang tersembunyi. Guna apa? Guna Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau kembali menduduki, menempati seluruh kehidupan kita, supaya dalam diri kita itu penuh dengan roh Tuhan Allah Bapa, Tuhan Elohim. Karena jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Kristus. Ini yang Tuhan maksudkan. Jadi sekarang apa sumber kejahatan? Tadi Tuhan bicara 2 ayat yang Tuhan kasih rema di kepikiran saya. Karena saya bertanya, Tuhan, apalagi yang aku harus akui di hadapan-Mu, supaya kami semuanya memperoleh pemulihan dalam kehidupan kita. Yaitu ayat yang tadi Tuhan jelaskan tentang kejahatan. Iya ya, dalam hati manusia penuh dengan kejahatan, pikiran manusia penuh jahat. Saya sendiri sadar itu, tapi saya belum tahu kalau belum firman itu menunjukkan sumber daripada kejahatan itu dari mana Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Ketika kita mengakui sesuai dengan firman-Nya, maka firman itu yang akan menyucikan kita, dan darah Tuhan Yesus yang sudah kita minum, itulah yang siap untuk membersihkan seluruh kejahatan kita. Sobat prestasi, firman ini pedang bermata dua untuk sobat prestasi juga kita. Coba di dalam ayat yang ke-6 itu apa? Sarang yang ditenun, silakan, tenun, ya. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Iya, stop dulu. Inilah yang Tuhan katakan, dari dalam hati timbul pikiran jahat. Hati manusia licik, Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Dan manusia kenapa diliciki orang? Ya karena kita itu licik di hadapan Tuhan. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, mungkin aku belum peka suara Tuhan betul. Amin. Saya katakan bahwa semua manusia itu sudah jatuh di bawah kuasa dosa, sehingga manusia belum bisa mendengar kembali suara Tuhan. Caranya mudah. Kalau hati kita disunat atau hati kita mau diperbaiki, yang tadi dikatakan, nanti sobat prestasi saya akan sampaikan ini juga untuk saya, sobat prestasi ya. Jadi saya nggak merasa lebih baik daripada para pendengar yang dikasih Tuhan, yang dikenan Tuhan. Dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 9 ya. Kita lihat di sana. Coba sobat prestasi kalau mengikuti pengajaran kesaksian ini dan kemudian mau meresponi setiap kebenaran firman Tuhan ini, teguran-teguran, jadi memfungsikan firman ini sebagaimana fungsinya, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, maka kita akan diberkati, maka kita akan diciptakan menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Apa itu yang disebut Yerusalem baru? Seringkali orang tidak mengerti yang pengertian tentang Yerusalem baru, yang disebut dosa-dosa Yerusalem. Itulah manusia lama dan manusia baru. Inilah yang harus kita benahi ya, sobat prestasi, dalam diri kita ini, supaya ketika Tuhan Yesus datang, benar-benar kita tidak bercacat dan tidak bercela, dan Tuhan Yesus sanggup membersihkan seluruh hati dan pikiran. Itu yang memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiranmu akan diperdamaikan oleh darah salib Kristus dan oleh tubuh jasmani, oleh kematian Tuhan Yesus. Kita dikuduskan, kita ditempatkan tidak bercacat dan tidak bercela. Asal kita mau mengakui kesalahan kita, apapun yang Roh Kudus tegur, apapun yang firman Tuhan nyatakan kesalahan kita. Sobat prestasi, ingat, pada akhir zaman ini kejahatan semakin memuncak. Dan inilah yang Tuhan tadi berbicara, sampaikan itu di pikiran saya, ditaruh firman itu, yaitu Hakim-Hakim tadi, pasal 5 nanti kita baca ya, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 8, kemudian nanti untuk selesainya semua permasalahan dalam diri kita, ketika kita tidak lagi dikuasai oleh kejahatan ini. Ya, kita lihat dulu di dalam ya Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 3 mulai. 9 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama. Ya. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati.
Terus. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi kalau masih ada kejahatan di situ adalah manusia masih dikuasai oleh maut, digembalakan oleh maut ini, makanya dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi kalau orang masih dikuasai oleh roh-roh jahat di dalam hati dan pikiran, saya sadar, sesadar-sadar kenapa aku kok jadi jahat begini, ternyata Tuhan munculkan itu dalam diri saya. Benar sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Ketika Tuhan suruh saya merendahkan hati, mengakui dosa, dan Tuhan perintahkan saya untuk benar-benar supaya saya benar dikuduskan oleh firman itu, dan mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan itu sudah saya lakukan. Tetapi Tuhan, kenapa kok belum ada jawaban doa? Itu pertanyaan saya kepada Tuhan, dan Tuhan jawab. Coba kita lihat ya, Pengkhotbah, bukan Pengkhotbah, maaf, Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-8. Tadi Pengkhotbah. Jadi kalau orang masih dipenuhi dengan kejahatan, berarti masih digembalakan oleh maut. Ya, silakan baca. Ya, demikian firman Tuhan. Gunung-gunung Salah. ya, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Iya, saya garis bawahi yang A ya. Ketika orang memilih Allah baru, apa Allah baru ini? Itu berbicara seperti ini sobat prestasi. Ketika engkau memikirkan masalahmu, itu jadi berhala dalam pikiranmu. Ternyata di situ itu manusiawi banget. Semua manusia pasti ketika ada masalah, karena itulah muncul pikiran terkutuk itu dari zaman Adam Hawa. Sehingga ketika kita ada masalah, pikiran terkutuk yang jalan, bukan lagi pikiran yang sehat, bukan lagi pikiran belum memiliki pikiran Kristus. Sehingga itu yang dikatakan terjadilah perang di pintu gerbang. Apa artinya perang? Itu muncul stres, muncul depresi, muncul gimana ya caranya ya. Dan kita akhirnya menggunakan kekuatan sendiri. Itu manusiawi sobat prestasi. Bukan hanya sobat prestasi, tapi saya pun pagi-pagi tadi sudah mengatakan itu. Dan Tuhan tegur saya, masih digembalakan maut, digembalakan oleh masalah. Yang dikatakan kenapa? Karena pikiran manusia masih ada jahat. Kenapa kok ada jahat Tuhan? Saya tanya terus. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa manusia debu tanah, diambil dari debu tanah. Itulah manusia dikatakan jahat. Kenapa? Karena manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga yang ada di dalam yang meracuni seluruh pikiran manusia, yang meracuni seluruh kehidupan manusia, adanya jahat. Bahkan hatinya, kecondongannya berbuat jahat. Zaman Musa itu adalah raksasa. Dan itulah yang dikatakan Tuhan, yang disebut ini sumbernya ya, sumber daripada kejahatan. Apa artinya raksasa Tuhan? Terus Tuhan jawab kepada saya, ketika manusia membesarkan diri, ketika manusia mulai meninggikan diri di hadapan Tuhan, artinya apa? Manusia seolah-olah merendahkan Tuhan, itu tidak ada kuasanya, karena itu sudah ada di dalam pikiran manusia yang disebut pintu gerbang. Pikiran manusia itulah pusat daripada peperangan. Ketika pikiran manusia mengaku-ngaku Allah, coba kita lihat siapa sih sebetulnya yang ada di dalam pikiran manusia. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-28 mulai. Inilah yang penyebab manusia itu ada peperangan terus di dalam pintu gerbang. Pagi tadi juga Tuhan mengatakan seperti itu ke saya. Kenapa ketika kamu ada masalah kok kamu nggak mengakui keberadaanku? Ternyata itu sobat prestasi, karena pikiran manusia menjadi gaya hidup atau paradigma manusia itu sudah salah dari asal muasalnya. Manusia susah untuk mengakui eksistensi Tuhan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, seperti Adam Hawa. Gara-gara kamu sih, sehingga aku melakukan seperti ini. Nah, itu saling mempersalahkan. Itulah yang ada di dalam pikiran manusia. Itulah yang manusia tidak lagi mengambil keputusan untuk bertobat. Ketika sudah ditegur Tuhan, Adam, apa yang kamu buat? Bukannya malah bertobat, malah dia menyalahi istrinya. Seolah-olah Tuhan yang salah.
Kenapa sih kamu tempatkan istri di samping saya ini, akhirnya saya jadi berdosa. Nah, itu muncul keangkuhan. Itulah yang disebut jahat. Itulah raksasa-raksasa dalam pikiran manusia. Akhirnya menganggap dirinya benar, itu artinya membesarkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang akan menyebabkan manusia timbul peperangan. Coba kalau kita lihat, 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya, bahwa ketika orang itu merasa diri benar, mereka akan dikatakan di situ semakin tertekan. Saya ulangi, semakin tertindas, semakin stres. Tetapi ketika kita merendahkan hati, mau mengakui bertobat dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, disitulah solusi, disitulah akan jalan keluar itu pasti ada. Dan pagi tadi, kenapa Tuhan kok pikiran saya kayaknya gelap? Kayak pikiran saya itu kayak kayaknya jalan buntu. Keputusasaan manusia seringkali mengalami masalah hanya larinya kepada keputusasaan. Itu bukti bahwa kejahatan itulah yang dikatakan menguasai manusia, memenuhi seluruh kehidupan manusia. Itu sebabnya manusia mengalami banyak masalah. Ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-28. Silakan baca. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Iya. Terus sampai 31. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Itu yang ada di dalam jiwa manusia. Terus mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Terus, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Jadi di pikiran manusia itu seperti ini. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Padahal kalau Tuhan katakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka diluruskanlah jalanmu. Pada pagi-pagi tadi, Tuhan bangunkan saya jam 1, jam 2. Di situ dikatakan, apa kamu nggak mengakui? Iya, langsung saya ucapkan lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sobat prestasi, sebetulnya yang dituntut Tuhan itu hanyalah pengakuan. Untuk menghadapi tantangan masalah, ngerti nggak ngerti, tolong keluarkan dari dalam hatimu. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma, bahwa ketika mulut orang mengaku, ya, hati percaya, itu artinya hati manusia sudah ditempati firman. Kita ucapkan apa yang ada di dalam hati kita, maka Tuhan katakan, Tuhan melakukan. Itu di dalam kitab Roma 10 ya, kalau nggak salah, itu ayat 11 dan ya ayat yang ke-8 sampai 11. Roma 10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Stop dulu. Di dalam hati itu penuh dulu dengan firman, maka kita pun, makanya hati yang licik harus dibuang. Hati yang penuh dengan kejahatan harus diakui di hadapan Tuhan, supaya firman itu masuk di dalam hati kita. Ketika Tuhan dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 8, bahwa Tuhan berkenan kebenaran dalam batin. Jadi ini ada korelasinya, ketika kita bertobat, maka dalam hati dan roh kita, hati kita dan pikiran kita ditempati oleh firman. Makanya jangan kita izinkan semua yang tadi, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan. Itu angkuh. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Jadi manusia itu dari zaman Hawa Adam itu sudah tidak ada pertobatannya. Waktu Hawa ditegur pun juga dia mengatakan itu ular. Bukan dia mengakui kesalahannya,
Itulah muncul keangkuhan karena si iblis sudah menipu manusia dengan kata-kata kamu menjadi seperti Allah. Disinilah paradigma manusia itu, pikiran kita harus diperbaharui. Yang 2 minggu lalu, hati manusia pun diperbaharui. Inilah penyebabnya manusia susah untuk mengakui keberadaan Allah. Kalau kita ingin tahu, kita lihat lagi ya. Jawab di kitab Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dikatakan sama seperti halnya yang dikerjakan oleh Adam Hawa. Enggak mengakui kesalahannya dan juga tidak mengakui keberadaan Allah lagi. Karena apa? Dirinya itu Allah bagi diri sendiri. Itulah munculnya antikris, itulah pembohong, itu yang disebut angkuh. Sobat prestasi yang dikenal Tuhan, ya tadi dikatakan ayat yang ke-8, firman itu dekat di dalam kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Terus apa? Itulah firman iman yang kami beritakan. Di dalam ayat 9, yuk. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Amen, dan percaya dalam hatimu iya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Stop, firman Tuhan diterjemahkan melalui hikmat Tuhan. Saya terima seperti ini, Yesus adalah Tuhan. Ketika kita ada masalah, tantangan, sebut nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan atas masalah saya. Ini tadi Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Maka dikatakan Tuhan, dan percaya dalam hatimu. Artinya apa? Percaya bahwa Yesus itulah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Berikut ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, Amin. dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku. Tuhan butuh dua ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghendaki bertobatlah dan percayalah. Bertobat itu artinya Tuhan sedang membersihkan, mengampuni dan menyucikan hati dan pikiran. Itu sebabnya kita harus mengaku dosa, mengaku kesalahan, mengaku sakit hati. Ya Tuhan, hatiku penuh dengan kepahitan, hatiku penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan. Coba kalau itu diresponi sobat prestasi, penuh dengan kebebalan tadi di dalam pengkhotbah. Pasti Tuhan akan penuhi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya. Sehingga ketika kita ada tantangan masalah, kita bisa mengatakan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, kepada kita semua. Seperti tadi, kamu nggak bisa nih mengatakan, mengakui aku di dalam apapun masalah yang kau hadapi. Langsung saya mengatakan, ya Tuhan ampuni saya. Langsung di dalam hati saya muncul, sebab Tuhan Yesus besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Tuhan Yesus. Tiada seperti Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan suruh saya ngomong. Karena saya ingat firman Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka diluruskan jalanmu. Yang berikutnya, Tuhan katakan akui kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kekuasaan. Ada dua hal yang Tuhan nyatakan itu, yaitu yang pertama di Mazmur, ada di Amsal dan juga ada di Mazmur. Sobat prestasi yang dikenal Tuhan. Jadi Tuhan butuh pengakuan. Manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mengakui eksistensi Tuhan. Itu sebabnya kita semua perlu bertobat. Ya Tuhan, dalam pikiran saya, hati saya penuh dengan kejahatan. Di dalam kehendak saya juga penuh dengan kejahatan. Itu semua ada di dalam manusia daging. Yang tadi di dalam Roma tadi ya, tidak merasa perlu mengakui Tuhan Allah ya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Apa maksudnya pikiran terkutuk? Akhirnya manusia mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia. Bukankah itu yang dikatakan Yeremia 17 ayat 4 sampai ayat 6 kalau nggak salah? Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri dan seterusnya. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Apa kelaliman itu? Kelaliman yang dikatakan, dijelaskan dalam Roma pasal 1, itu ayat 18 itu, bahwa menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi manusia itu enggak sadar, akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan lagi. Ya, itu murka Tuhan atas kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Artinya tidak memberlakukan firman lagi di dalam kehidupan kita. Tidak melakukan itu tadi, melakukan kebenaran,
sesuai dengan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, tapi melakukan nyimpang dari jalan Tuhan. Karena apa? Karena merasa diri manusia masih kuat, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekayaan, mengandalkan manusia dan seterusnya. Dan itu manusiawi semuanya, ya. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan tadi ya, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, penuh dengan dikatakan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Sobat prestasi, ini yang harus diperbaharui, dibenahi dalam diri kita. Akui di hadapan Tuhan, pasti seluruh jiwa kita akan diperbarui. Itu yang disebut jiwa, itu adalah Tuhan ilustrasikan seperti langit yang baru, bumi yang baru, itu hati yang baru. Sobat prestasi yang dengan Tuhan, coba kita lihat, selama manusia belum bisa, ketika ada masalah persoalan, tidak bisa keluar dari mulutnya, dari hatinya itu mengakui eksistensi Tuhan, mengakui kemahakuasaannya Tuhan, maka manusia belum dikatakan seperti Kristus, belum serupa dengan gambar Kristus. Coba kita lihat di dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-31, 30 sampai 32. Coba kita lihat. Hingga engkau mengakui. Nah, itu. Daniel pasal 4 ayat yang ke-30 sampai 32. Ya, demikian firman Tuhan. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Terus. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Ini orang yang angkuh diumpamakan Tuhan seperti binatang, sifatnya seperti binatang. Bahkan di 2 Petrus pasal 2 itu ayat 10 sampai 12 sudah jelas itu dinyatakan seperti itu. Lanjut. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Amin, stop. Apa yang Tuhan katakan tadi? Berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Dikatakan sehingga kita itu mengakui, dikatakan hingga engkau mengakui. Jadi kesadaran untuk mengakui eksistensi Tuhan itu terjadi setelah kita memiliki kerendahan hati. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kerendahan hati itu sifatnya Allah, sifatnya Tuhan Yesus, sifat daripada manusia baru. Ya, sifat manusia yang tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu daging, tidak lagi dikuasai oleh keangkuhan, itu seperti binatang, hewan liar, kata Tuhan. Dan itu yang diterjemahkan di dalam kitab 2 Petrus 2 tadi ayat 10 sampai 12. Jadi sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kalau kita ingin memiliki iman yang besar, yang bisa mengalahkan persoalanmu, jangan meninggikan diri, jangan membesarkan diri, jangan merasa diri anggap kita itu paling benar. Suamiku yang salah, anakku yang salah, aku yang paling benar. Sobat prestasi, mulai detik ini, maka sobat prestasi, saya undang siapapun yang ingin konseling ataupun ingin menerima penjelasan dari kebenaran firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalan, saya siap membimbing sobat prestasi, dan hubungi di nomor HP saya. Kalau untuk yang di Bible TV, mungkin bisa di situ sudah line interaktif dengan saya, sudah diterjemahkan atau sudah ditulis. Tetapi yang belum, yang mendengarkan radio, tolong ditulis di situ, ya. Dibacakan, silakan. Di 0853 1051 9177 atau 021 501 11477. Di nomor M3 0857 163 77977. Di nomor Excel 0819 3240 8167. Ya, sobat prestasi, kalau ingin tahu di sini ya, diterjemahkan Daniel pasal 5 demikian juga, bahwa Tuhan Yesus, Allah yang dikatakan Allah yang maha tinggi,
itulah yang memberi kekuasaan, ya, kemuliaan, kebesaran, keluhuran. Nebukadnezar itu yang diilustrasikan sama pengertiannya dengan Lucifer yang dulu diberikan kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, tetapi akhirnya dia mengaku-ngaku. Itulah karena, coba dibaca ayat 18. Daniel pasal 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, ya. 18 Ayat 18 mulai. Daniel 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Ya, demikian firman Tuhan. Ya Tuanku Raja Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Inilah yang manusia tidak sadari. Nebukadnezar itulah manusia daging kita. Seringkali kita diberkati Tuhan, lupa si pemberi berkat itu siapa. Mungkin mulutnya saja yang ngomong, tapi hatinya belum, pikirannya belum. Karena apa? Merasa itu semuanya karena kekuatan kuasaku, itu hasil keringatku, betul, nggak salah. Tapi walaupun kita banting tulang istilahnya, kalau Tuhan nggak memberkati, nggak akan terjadi sesuatu, sobat prestasi. Itulah Tuhan katakan manusia tidak sadar diri. Kalau Tuhan katakan di dalam Ulangan 32 itu ayat 15, Yesurun telah menjadi gemuk dan dia melupakan Tuhan. Itulah sifat-sifat dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Silakan baca, lanjutkan. Ya, nanti kita akan lihat di ayat 23 itu meninggikan diri terhadap Yang Maha Kuasa. Jadi kalau muncul keangkuhan, kesombongan itu, sobat prestasi nggak sadar, itulah namanya membesarkan diri. Ayo lanjut. Ya. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Jadi ini sesuka-suka sendiri. Inilah yang aku nggak mau Tuhan, seperti ini. Aku nggak mau memiliki sifat seperti ini. Saya mau digembalakan oleh Tuhan. Saya mau Tuhan Yesus benar-benar memimpin seluruh kehidupan kita. Sobat prestasi, inilah orang yang, maaf kata, mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya duit, sehingga memperlakukan pembantunya ataupun pegawainya sesuka-suka dewek, sesuka-suka semau-mau kue. Karena ini kan duit gua, ini kan uang gua, ini kan karena kekayaan saya. Kamu itu pembantuku, kamu harus nurut. Sobat prestasi, itulah sehingga manusia kebanyakan setelah mereka kaya, sekarang dihajar oleh Tuhan, diambil. Tadi ya, raja belum selesai bicara, maka dikatakan kerajaannya beralih. Jangan sampai seperti itu, sobat prestasi. Kalau saat ini engkau merasa ditegur, ya Tuhan, kok aku seperti itu ya kelakuanku, segera sobat prestasi kita semua bertobat sungguh-sungguh. Ya, seringkali gara-gara seperti itu kaya, terus Tuhan memberkati kita sehingga kita lupa sama si pemberi berkat, dan seringkali kita mengatakan tadi yang disebut karena kekuatan kuasaku. Itulah pencuri. Kenapa dirampok, dicuri, dijarah? Karena dalam pikiran dan hati kita yang masih merasa itu aku yang memilikinya. Silakan lanjutkan. Ya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, nah, terus maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Iya, stop dulu. Jangan sampai ini terjadi. Mumpung sekarang ada teguran Tuhan seperti ini, ayo kita sama-sama bertobat. Ya Tuhan, itulah aku, sifat manusia dagingku. Kenapa? Itulah sifat manusia berdosa, sobat prestasi. Inilah yang Tuhan tidak kehendaki. Supaya benar-benar ketika kita memiliki sesuatu, ya Tuhan, daripadamulah, oleh karena engkaulah, dan untuk kemuliaanmu. Itulah kerendahan hati yang Tuhan maksudkan. Benar-benar itu keluar dari dalam hati, keluar dari pikiran paradigma kita, sehingga kita tidak jadi pelit, tidak lagi serakah yang tadi, tidak lagi menyembah apa yang disebut kebusukan. Ini duitku,
ya, memperkaya diri dan seterusnya. Lanjut. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Stop dulu. Inilah kalau orang tinggi hati, hatinya kayak binatang. Kok kasar banget ya? Tidak, sobat prestasi. Kalau sobat prestasi seperti perempuan Samaria yang dikatakan oleh Tuhan, anjing makan remah-remah. Tapi dikatakan, ya Tuhan, dia katakan seperti itu. Dia nggak marah. Itulah kerendahan hati. Lanjut. Hati binatang. Terus dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sobat prestasi, yuk kita sama-sama bertobat. Jadi hati binatang itu artinya Tuhan itu adalah hati yang tinggi hati. Terus kalau orang angkuh, apakah itu juga disamakan binatang? Yuk kita lihat. 2 Petrus, supaya kita tidak sombong ataupun angkuh. Angkuh itu artinya tadi membesarkan diri, menyamakan diri dengan Allah. 2 Petrus pasal 2 ayat 10. Coba sifat binatang itu yang kayak mana sih, Bu? Sifat ya. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Terus mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Stop dulu di sini. Apa tadi? Pertama, ciri-cirinya manusia lebih menuruti hawa nafsu daging. Ya, karena ingin mencemarkan diri dan menghina, itulah angkuh. Menghina pemerintahan Tuhan, sebutkan angkuh. Jadi ciri-ciri manusia yang mempunyai sifat seperti binatang itu, pertama dikuasai oleh hawa nafsu, menuruti hawa nafsu daging. Kemudian kedua adalah sifat angkuh. Ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Apa artinya menghujat? Menghujat itu juga sama isinya, yaitu menyamakan diri sama dengan Allah. Menganggap dirinya benar, itu yang paling benar itu aku. Itu artinya menghujat, sobat prestasi. Jadi jangan kita merasa diri kita benar, semakin engkau tertekan. Dan saya melihat yang Tuhan nyatakan saat ini, ada pendengar yang perempuan yang saat ini sedang terpuruk karena merasa diri benar dan engkau mempertahankan kebenaranmu sendiri. Kalau engkau itulah orangnya yang sekarang Tuhan tegur, bertobat. Ayo bareng-bareng kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, akulah itu orangnya yang menghujat, yang angkuh, yang merasa diri saya benar. Tuhan, itu ampuni aku Tuhan. Sama seperti Nebukadnezar tadi. Ya, itulah pencuri, sobat prestasi. Jadi pencurinya bukan kita nyuri barang yang emas atau apa di gudang, bukan, atau di etalase toko emas, bukan, tetapi kita mencuri bahwa semua kekuatan kuasakulah, ya, menganggap itu adalah karena hasil keringat kita. Kalau Tuhan gak memberkati, gimana kita bisa diberkati, sobat prestasi? Pikiran dan hati seperti itu yang perlu diperbaharui. Makanya kenapa Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Pikiran, dikatakan langit yang baru, bumi yang baru, itu adalah jiwa kita harus diperbarui. Pikiran diperbarui, seluruh kehidupan kita, cara berpikir kita yang tadinya seperti binatang, yang angkuh, yang congkak, yang sombong, yang penuh dengan dengki, perselisihan dan seterusnya. Itu harus dibuang dalam diri kita. Supaya apa?
supaya kita menjadi manusia baru yang disebut diciptakan menurut rupa dan gambar Kristus. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 11 tadi, 12 sekarang. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Inilah kejahatan. Yang kedua sumbernya adalah, yang pertama nanti saya jelaskan di Kejadian pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sumber kejahatan yang pertama. Kedua adalah sifat-sifat binatang ini jahat adanya. Karena Tuhan tadi apa yang menjadi penghambat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang ada dalam hati pikiran kita masih ada jahat. Ayo kita sama-sama mau diperbarui ya pikiran dan hati kita, bahkan juga yang ada di dalam darah daging kita menempel kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan itu yang disebut raksasa tadi. Apa artinya raksasa? Saya kejar, saya bertanya sama Tuhan. Ya tadi ketika manusia ketika Tuhan memilih Allah lain, itu artinya apa? Bukan lagi Tuhan yang dimuliakan, tapi diri sendiri yang dan itulah timbul peperangan. Itulah timbul yang disebut stres, depresi, perang dalam hati batin kita sendiri. Akhirnya muncul pikiran jahat. Pikiran kita pingin balas jahat dengan jahat. Yuk dibaca. Kejadian pasal 6 ayat 4 sampai ayat 6. Silakan. Ya, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Iya. Jadi manusia itu, raksasa itu Tuhan katakan ini pengertian yang dari Tuhan. Ingat waktu Goliat, yang orang Filistin, dengan Daud. Dan Tuhan juga menyamakan mereka itu sama seperti singa ataupun beruang. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 36. Yuk kita lihat di sana. 1 Samuel 17 ayat 36. Jadi sumber pertama tadi adalah raksasa, yang kedua adalah sifat binatang. Jadi semua yang dikatakan aku adalah Allah, ternyata itu meninggikan diri sama dengan Allah. Yang seharusnya dimuliakan bukan diri sendiri kita, tapi Tuhan yang harus dimuliakan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang silakan buka. 36. 1 Samuel 17 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Samakah dengan yang ada di 2 Petrus tadi? Mereka disamakan seperti beruang atau singa. Raksasa yang Tuhan maksudkan itulah sumber kejahatan yang pertama. Sifat manusia yang, jadi itu sifat manusiawi banget. Yang dikatakan manusia pertama berasal dari debu tanah. Disitulah yang kecondongan hati manusia berbuat jahat. Yang berikutnya, pengertian kejahatan atau sumber kejahatan yang kedua adalah ketika manusia tidak lagi meninggikan Tuhan, tidak lagi memuliakan Tuhan, tidak lagi mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut jahat yang berikutnya. Firman Tuhan ini menemplak ya setiap kita semua. Dan juga dikatakan raksasa itu adalah seperti binatang adanya, orang yang angkuh, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu daging, yang menghina pemerintahan Tuhan. Coba kita lihat ya, Tuhan minta kita mengakui eksistensi Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 68 ayat 35-36. Apa yang Tuhan, ketika kita sadar diri, ketika kita mengakui bahwa yang maha tinggilah yang berkuasa atas. Nah, ini yang Tuhan tadi pagi berbicara kepada saya di Yesaya pasal 51 ayat 5. Nanti tolong dibaca di situ.
Ayo kita ganti bahwa kekuasaan tangan Tuhanlah yang memerintah atas kerajaan manusia. Yuk kita lihat Mazmur 48 68 68 ayat 35 sampai 36. 68 35 36 ya. Terus juga di dalam kitab Amsal. Nanti kita baca supaya kita tidak lagi ketika ada masalah mengerti atau enggak mengerti firman Tuhan. Kalau kita ucapkan apa yang kita lihat, kita harus keluarkan kata-kata firman iman. Ya. Mazmur 68 ayat 35 dan ayat 36 sampai dicatat dulu. 36. Demikian firman Tuhan. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Amin. Terpujilah Allah. Mau kita dikaruniai, katakan kekuasaan dan kekuatannya, kapan kita diberi itu? Ketika kita mengakui eksistensi Tuhan, artinya kemahakuasaan Tuhan dan kekuatan Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Amin. Tapi harus ingat, itu harus ada yang ditanggalkan, yaitu kekuatan dan kekuasaan yang berasal dari manusia daging, itu dari iblis, dari dan yang dikatakan Nebukadnezar tadi, Raja Babel dalam diri kita, itu harus ditanggalkan supaya kekuasaan dan kekuatan Tuhan itu yang berlaku, yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka kita bisa dengan hati orang percaya, mulut mengaku, maka diselamatkan. Sekali lagi tadi, Tuhan mau kita mengakui kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas kita. Kenapa? Dikatakan ayat yang ke-35 aja sudah Tuhan mengatakan, akuilah kekuasaan Allah. Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau maha dahsyat, lebih kuasa daripada iblis. Engkau lebih berkuasa atas setan iblis yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemegahannya ada di atas Israel, bayangkan. Ketika kita mengakui eksistensi Tuhan, maka kemegahan Tuhan apa itu berbicara? Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita. Kekuasaannya ada dikatakan di dalam awan-awan, itu masalah kita. Kenapa? Kita mengatakan Engkau lebih besar atas masalahku Tuhan, Engkau lebih berkuasa Tuhan atas semuanya ini. Manusia seringkali tertutup dengan adanya masalah yang dikatakan pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Nah, inilah timbul peperangan tadi. Apa ilah zaman itu? Yaitu manusia masih perasaan pikirannya masih menganggap dirinya itu benar. Dan itu semua iblis yang menguasai manusia daging. Yang dikatakan Tirus mengatakan aku adalah Allah. Mesir mengatakan bahwa Mesir adalah mengaku-ngaku Allah, padahal dia adalah makhluk yang lemah, dan seterusnya. Maka dikatakan Allah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Artinya apa? Ketika firman Tuhan menempati kita, karena firman sudah menyucikan seluruh kehidupan kita, darah daging Tuhan Yesus menyucikan kita, maka kita ditempati pikiran dan hati kita ditempati firman Tuhan. Maka di situ ketika kita mengatakan memerintah, ataupun yang dikatakan Tuhan, kamu akan menjadi raja di bumi itu atas manusia, itu berbicara kita itu memperkatakan firman Tuhan. Itulah yang disebut daya cipta. Kita memiliki kekuasaan, artinya memerintah atas masalah. Tidak lagi kita dikuasai oleh masalah, tapi kita menguasai masalah. Dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Ayo kita sama-sama. Kalau kita saat ini masih membesar-besarkan masalah dan mikirkan masalah gimana caranya, dan itulah yang saya alami saat ini, dan bagaimana caranya kita bisa keluar dari masalah, Tuhan minta atas seluruh kehidupan kita. Pesan Tuhan yaitu akuilah kekuasaan Allah, supaya kemuliaan Tuhan itu ada di atas kita. Bahkan kekuasaannya itu akan berlaku di dalam awan-awan. Apa awan-awan? Awan-awan itu berbicara kekelaman, berbicara masalah. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, coba kita lihat di Amsal 3 ayat yang ke-6. Mengatakan akuilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Elohim, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sobat prestasi, maukah kita
diluruskan atau dijawab setiap masalah. Terus saja ketika engkau menghadapi masalah ini, Tuhan berbicara pedang bermata dua, sobat prestasi. Ketika engkau mengatakan seperti itu terus menerus, kau ucapkan terus, Tuhan lebih besar dari masalah saya, Tuhan Yesus lebih maha kuasa atas masalah saya, Tuhan Allah lebih besar dari semua persoalan saya. Coba sekarang kita belajar untuk mengakui keberadaan Allah dalam seluruh keberadaan kita, seluruh masalah kita, supaya Tuhan mengerjakan. Dikatakan kekuasaannya ada di awan-awan itu sendiri. Artinya Tuhan itu melampaui, melewati atau melampaui. Itu yang pernah saya lakukan dulu waktu saya penginjilan ke Lampung. Kekuasaan Tuhan ada di dalam awan-awan. Artinya ketika masalah itu ada di dalam pikiranmu, Tuhan itu ketika kau mengatakan akui kekuasaan Tuhan, ya Tuhan kau maha kuasa, maka kemuliaan Tuhan turun atas kita. Dan kita mengatakan lagi, kekuasaanmu Tuhan ada di dalam masalah saya ini. Amin. Kekuasaanmu ada di dalam masalah itu. Artinya Tuhan yang berperang ganti kita untuk masalah ini. Ini hikmat yang Tuhan kasih. Ini juga menjawab masalah saya, pergumulan saya. Maka kita harus mengatakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin, sobat prestasi. Karena Allah, ketika kita mengakui eksistensi Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, Tuhan mengaruniakan kekuasaan dan kekuatannya kepada umatnya. Tuhan gak pelit, Tuhan itu asal kita mau, ya Tuhan kau lebih besar. Seringkali kita mereka-reka gimana ya caranya, dan itulah manusiawi semua pada umumnya. Coba kita lihat di dalam kitab, ya, ayat yang terakhir mungkin di sini karena waktunya. Ya. Tadi Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-5. Itu tadi Tuhan bicara seperti itu, dan nanti ada ayat terakhir Babel itu di Wahyu pasal 17 ayat 4 terakhir, benar. Jadi ada 2 ayat. Ayat 5 saja. 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Amin. Terus. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Kalau ingin berlaku ini dalam hidup kita, kita harus mengakui Wahyu 17 ayat 4, ayat terakhir. Dan kita sambung di 2 minggu yang akan datang. Wahyu pasal 17 ayat 4. Di situ ada tangan Babel. Artinya manusia dikendalikan oleh roh dunia, oleh masalah. Itu masalahnya sekarang kita itu belum bisa untuk mengatasi semua masalah itu, karena masih ada yang memegang. Makanya tadi Tuhan katakan tangan kekuasaan Tuhan yang melepaskan kita dari tangan kekuasaan Babel. Yuk, 17 ayat 4. Ya, demikian firman Tuhan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Stop. Tangan siapa? Tangan Babel, tangan iblis. Itulah yang mengendalikan manusia, sehingga manusia itu terpengaruh dengan persoalan. Ini firman, ini pedang bermata dua untuk saya dan untuk sobat prestasi. Sekali lagi, kalau ingin lebih jelas lagi, tolong dibacakan nomor HP saya, dan kita akan akhiri dengan doa sebentar ini. Ya. Di nomor 0853 1051 9177. Atau di nomor 021 501 11477. Nomor entry 0857 1637 7977. Nomor simpati satu lagi 0812 8855 2817. 0812 8855. Salah deh. Oh iya, betul. Ya. Oke, sobat prestasi, karena waktunya sudah habis, maka kita akan ketemu di 2 minggu yang akan datang. Saya akan akhiri dalam doa. Aba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih mau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu, para pendengar, para pemirsa Bible TV, dan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai
penyambung lidahmu Tuhan, apa yang menjadi isi hati Bapa. Tuhan sampaikan melalui pribadi Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi pengantara perjanjian baru, sehingga hikmat dari Tuhan itulah yang menerjemahkan semua kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti, karena ada hikmat dan wahyu yang turun atas setiap kami, menerangi hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas teguran-Mu, karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, para pendengar, para pemirsa Bible TV, dan juga kami hamba-Mu yang ada di studio. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang begitu sangat luar biasa, yang menegur, menyadarkan kami akan dosa kami, bahkan yang memberikan solusi ketika kami mau berubah, bertobat dari sifat angkuh, sifat yang congkak ataupun yang meninggikan diri terhadap Tuhan. Selama ini tidak kami sadari, itulah yang ada di dalam manusia daging kami Tuhan masing-masing. Dan kami mau, dan kami tidak akan malu, kami mau mengakui semua teguran-teguran firman-Mu, supaya semua yang di dalam kehidupan kami tidak lagi menguasai darah daging kami, tapi biarlah firman-Mu yang menguasai dan menempati hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mengakui eksistensi Tuhan, ada kuasa yang turun atas kami. Ketika kami mengakui kekuatan kemahakuasaan Tuhan Elohim, maka di situ ada Tuhan mengaruniakan kepada kami, yaitu masalah demi masalah Tuhan Yesus Engkau selesaikan, karena di dalam awan-awan itu ada kekuasaan Tuhan turun di dalam awan-awan itu, di dalam masalah itu, sehingga masalah itu selesai. Tuhan katakan Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Seperti itulah yang Tuhan katakan dalam Mazmur 115, bahwa Allah bangsa-bangsa itu adalah hampa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua pengertian yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami tidak lagi membesar-besarkan masalah, tidak lagi kami mau meninggikan diri kami di hadapan-Mu, kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu, benar-benar mengakui dari mulut kami, hati kami, benar-benar daripada-Mu lah. Engkaulah yang empunya kerajaan atas manusia, bahkan juga daripada-Mu lah kekuatan dan kekuasaan itu Tuhan, yang sehingga kami boleh saat ini ada sebagaimana kami ada, semua karena kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati, kami tidak mau lagi memiliki manusia yang memiliki sifat seperti Nebukadnezar, atau sifat yang dimiliki oleh manusia seperti yang disamakan seperti binatang Filistin itu Tuhan, dan seterusnya semua raksasa yang jahat adanya. Kami mau bertobat dari dosa dan kejahatan kami, supaya Tuhan mendengar setiap doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebenaran firman-Mu yang menegur kami, yang menyatakan kesalahan kami, supaya kami memperbaiki kelakuan setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, sebagai Tuhan dan Kristus atas hidup dan kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bagi kami yang di studio, bagi pendengar dan juga pemirsa Bible TV, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Sobat Prestasi dan juga pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Akhir kata, dan kami juga akan pamit dari ruang dengar Sobat Prestasi dan juga pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.